saya kurang setuju dengan yang namanya kalimat syariah setelah ekonomi. Kalau menurut saya itu adalah Islam. Sebab begini, ketika kita ngebahas ekonomi Islam dengan ekonomi syariah itu beda konteksnya. Sebenarnya dikotomi ekonomi konvensional dan syariah itu nggak terlalu gimana ya? It's not evil versus angels. Bukan orang jahat lawan buruk loh. Kalau di bank tuh ada namanya yang pertama consumer credit, yang kedua itu namanya commercial credit. Nah, consumer credit itu apa? Itu kayak misalnya kartu kredit lah yang paling syaitan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Syariah Cast, podcast yang diluncurkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum dan menghadirkan ruang diskusi yang berbobot tetapi tetap santai dari para dosen dan tamu yang luar biasa seputar dunia syariah. Perkenalkan, saya Dia Trisahyani sebagai host pada segmen kali ini. Pada segmen kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Sebelumnya saya ditemani oleh Pak Farza. Selamat datang Pak. Beliau ini merupakan ahli di bidang perbankan, aviasi dan juga industri elektrikal dan juga investment. Kita juga punya tamu yang luar biasa, Dr. Andi Iswandi, SHI LLM. Selamat datang, Pak. Baik, pada segmen kali ini kita akan membahas tentang ekonomi syariah. Baik, Pak. Langsung aja. Siapa? Kita ngomongin ekonomi berarti sekarang? Iya. Pak Andi, izin Pak Andi. Ya, siap. Nggak apa-apa. Iya. Kalau menurut Pak Farza, ekonomi itu apa sih, Pak? Nah, ini menarik nih, Pak. Jadi saya itu, Pak, sekarang kan ngajar di PT IKI ya, ekonomi syariah. Kelasnya tuh sebenarnya manajemen bisnis dan manajemen SDM. Tapi itu rumpunnya sebenarnya di banyak universitas di Indonesia itu, di luar negeri juga tuh fakultas ekonomi. Nah, saya tuh selalu ngajar sesuatu tuh simpel. Saya ngajar kelas manajemen bisnis, saya rasa 2 pertemuan sudah cukup, cuma ditambah-tambahin jadi karena harus 14 pertemuan Pak. Manajemen bisnis tuh saya selalu bilang ke anak-anak saya, yang penting tuh cari profit, yang kedua going concern. Itu kan ciri-ciri bisnis. Tambah lagi yang lain, produksi barang, jasa, tapi yang inti menurut saya 2. Nah, kalau di ekonomi itu simplifikasinya, kalau tadi manajemen bisnis ya, cari profit dan going concern itu artinya tahun depan ada lagi gitu. Ya, bukan cuma ada start sama end. Kalau start sama end itu namanya project. Nah, kalau ekonomi Pak, kalau saya simplifikasi begini Pak, itu dari bahasa Latin, yaitu adalah oikos dan nomos. Oikos itu adalah rumah tangga, nomos itu ilmu. Jadi ekonomi itu sebenarnya ilmu yang kita bisa menganalogikan ilmu mengatur rumah tangga. Nah, rumah tangga itu apa? Bisa rumah tangga pribadi. Sekarang banyak yang kemarin ada Sakinah Finance. Itu keuangan rumah tangga. Bisa pabrik. Bisa juga negara. Nah, itu jadi ekonomi itu ilmu Kenapa itu harus diatur? Karena sumber daya kita terbatas. Keinginan kita nggak terbatas. Nah, itu yang harus diatur. Gimana alokasinya? Kalau misalnya Anda seorang presiden, Anda mau bangun sekolah banyak, atau Anda mau bikin jalanan banyak, itu kan pilihan yang berbeda gitu loh. Kira-kira gitu Pak. Simplifikasi Pak. Ini versi teman-teman dari ekonomi konvensional ya. Kalau dari anak-anak pondok, dari anak-anak syariah, biasanya sih tekstual. Ekonomi itu adalah ilmu dan applied science yang membahas tentang kebutuhan manusia tanpa keinginan, meskipun nanti di ekonomi konvensional itu ada pembahasan kebutuhan manusia dan juga keinginan manusia. Tapi kalau misalkan di dalam Islam, di dalam syariah, kebutuhan manusia yang dibatasi dengan materi yang dibatasi pula. Jadi kebutuhan manusia yang dibatasi dengan materi yang dibatasi. Meskipun nanti di dalam ekonomi Islam juga ada tuh Pak pembahasan kelangkaan, uang, dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya ngelihat garis besarnya sih, ekonomi itu adalah dia ilmu yang membahas tentang kebutuhan dan keinginan, gitu ya, terlepas nanti dibatasin atau tidak. Kalau di dalam ekonomi Islam itu dibatasi, kalau di dalam ekonomi konvensional itu kebutuhan dan keinginan tanpa batas, dengan materi sama-sama tuh Islam dan konvensional dibatasi. Contoh, saya dapat uang
jajan dari ibu saya 50.000 untuk kuliah. Ibu saya bilang, ini untuk uang kuliah hari ini. Transportasi dari rumah ke kampus, uang makan, siang, dan uang jajan, 50.000. Kalau dalam perspektif saya, nggak cukup ini 50.000. Tapi ibu saya bilangnya cukup, nggak cukup, harus cukup, gitu kan. Maka caranya bagaimana? Nah ini kan kebutuhan saya dan keinginan saya, itu tadi tanpa batas, sehingga saya mengatakan uang 50.000 itu nggak cukup begitu kan. Tapi itu dibatasin sama ibu saya 50.000, tidak lebih begitu kan. Caranya bagaimana? Nah caranya nanti ada di situ, saya memanage uang 50.000 itu, mengatur dan lain sebagainya. Ini yang mungkin perspektif dari teman-teman syariah begitu kan, gitu. Oh iya, jadi kalau Pak Farza nih concernnya ke ekonomi yang konvensional, kalau Pak Andi ekonomi syariah. Oke, iya gitu. Kebetulan saya mondoknya di Pizza Hut. Iya kan? Pondok pizza kan? Iya. Pondok Indah ya Pak ya? Iya, saya ya mungkin ini tuh background edukasi saya emang umum, UGM, sama ITB. Jadi ya, tapi ayat-ayat 1-2 tahu lah. Oke. Ya, gitu. Menurut Pak Farza gimana? Oke nggak kebutuhan manusia itu dibatasi dalam lingkup ekonomi? Iya. Atau kebutuhan manusia dan keinginan manusia itu memang tanpa batas? Ya memang ekonomi itu intinya itu Pak, resource Pak. Jadi kayak misalnya kalau misalnya udara tuh ya nggak masuk ekonomi. Iya. Nah, cuma emang there is something bugging nih, asik. Ada sesuatu yang ganggu saya dikit. Apa tuh? Masalahnya kalau saya dari textbook yang saya baca itu ya, itu emang ekonomi itu kan bahasa serapan dari Inggris dan juga dari Latin. Nah kalau Arabnya apa nih Pak kira-kira? Al-Iqtisad. Nah, kalau ekonomi Islam, Al-Iqtisad Al-Islami. Ekonomi Islam. Iqtisad ekonomi. Iya, Al-Iqtisad ekonomi. Al-Iqtisad Al-Islami, ekonomi Islam. Begitu. Jadi kalau perspektif Pak Farza, kebutuhan dan keinginan itu oke, dibatasi. Apa tanpa batas? Wah, bingung juga nih pertanyaan. Saya dapat ceri ntar. Kalau dalam ekonomi konvensional saya ngelihat tanpa batas. Keinginannya, kebutuhan dan keinginan. Sebab begini, kalau saya ngelihat banyak perusahaan itu yang juga menciptakan limited edition, produk yang limited edition. Jadi barang yang sebenarnya dia bisa menciptakan banyak, tapi dia memproduknya itu dibatasin. Kenapa dibatasin? Untuk ngejar yang namanya kepuasan, keinginan, utilitas begitu. Karena memang sebenarnya juga manusia itu dikasih 1 pengen 2, dikasih 2 pengen 3, dan seterusnya gitu. Ada namanya hawa nafsu. Kalau di dalam ekonomi kan pembahasannya itu utilitas. Gua makan siang cuman pakai nasi tempe, nggak nendang. Maka untuk bisa nendang makan siang itu harus nasi rawon sate kambing. Nah, posisi seperti ini, itu dia dalam rangka memenuhi utilitas, bukan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Meskipun ada yang menyatakan juga, di dalam rangka memenuhi utilitas, itu juga memenuhi yang namanya kebutuhan. Iya. Itu ada hadis itu bagaimana Pak? Yang kalau dikasih 1 biru emas, minta biru emas. Oke. Sebenarnya, ini dikit. Sebenarnya yang di ekonomi, yang di pelajaran ekonomi ya, secara umum itu yang terbatas memang resource-nya. Iya. Yang kita bahas itu resource yang terbatas. Keterbatasan apa namanya sumber daya cuma alam. di ekonomi umum yang dipelajarin yang dari barat juga, itu ada, kalau kita ngomongin utilitas ya, kepuasan, itu namanya hukum Gosen. Nah, ntar insertnya di sini nih. Oke. Ya. Hukum Gosen itu, jadi kalau kita minum nih 1 gelas nih, mungkin kepuasannya kita angkain misalnya 80 gitu. Ya. Kita minum yang kedua itu 40. Minum yang ketiga 20. Minum ketiga udah 0. Nah, setelah udah minus 40. Jadi ada kepuasan yang menurun. Grafiknya itu dari awal sampai kepuasan naik, nanti puncaknya turun. Nah, gitu. Kalau bahasa kerennya law of diminishing return. Nah, hukum return yang menurun. Secara agregat nambah. Iya. Tapi penambahannya tuh kalau speed ya, akselerasinya itu kenaikannya itu lebih kecil yang berikutnya. Oh iya.
Tapi itu teknis banget. Itu termasuk salah satu yang paling susah, Pak, di ekonomi. Ya. Part of mikroekonomi yang matematikal tuh itu. Oke. Nah, dengan yang namanya tadi kan kebutuhan dan keinginan, terlepas nanti tanpa batas atau dibatasi. Kalau menurut Pak Farza, gimana dengan materi yang dibatasin? Kayaknya tuh hampir sama tuh antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, pembahasannya dengan materi yang berbatas. Tadi kan Pak Farza suka ngomong tentang resources-nya itu, itu dibatasi begitu. Gimana? Oh, saya justru sudah ini ya, hukum alam, bukan hukum alam juga, sejarah udah membuktikan justru sebenarnya, Pak. Iya. Justru namanya market ekonomi itu lebih works dibanding dibatasi masalah resource. Dalam beberapa hal barang yang mungkin vital tuh mungkin bisa dibatasi ya. Cuma kalau kita melihat sejarah dunia juga, di mana sistem komunis itu ternyata nggak berfungsi ketika semuanya dibatasin. Dibanding dengan yang namanya market ekonomi. Jadi ada supply demand. Saya rasa juga zaman Nabi juga pembatasan itu nggak ada ya. Maksudnya orang kamu harus dagang ini, kamu harus dagang ini. Ekstrimnya kan kalau baca sejarah Kamboja tuh sebenarnya Pol Pot itu yang tadinya Pak dosen, Pak dekan itu disuruh ke sawah, suruh maju, seragamnya bajunya harus sama, harus baju. Nah itu kan ternyata not works, gitu Pak. Ya, kalau di Islam gini Pak, tadi kan kita konteksnya kebutuhan dan keinginan ya, dibatasi atau tanpa batas. Nah di dalam materi yang dibatasi itu kalau saya lihat ada kesamaan antara konvensional dengan Islam. Kalau di dalam Islam, yes itu namanya materi itu terbatas. Dan memang dibatasi begitu kan. Contoh, dalam Islam saya sarapan 1 piring. Meskipun saya memiliki lebih daripada 1 piring, itu nanti piring kedua, piring ketiga itu hukumnya itu bisa berubah. Taruhlah saya punya kemampuan untuk bisa membeli nasi uduk lebih daripada 1 piring. Nah, posisi saya beli nasi uduk lebih daripada 1 piring, itu ada hukum tersendiri daripada saya beli nasi uduk 1 piring. Kalau saya beli nasi uduk 1 piring itu untuk memenuhi kebutuhan saya memang. Tapi kalau untuk yang kedua, ketiga, itu udah masuk utilitas. Nah, dengan materi ini, itu nanti dalam Islam itu ada yang namanya doruri, haji, tahsini. Hukumnya, Pak? Iya, kalau untuk yang doruri itu yang pokok. Kalau yang haji itu yang sekunder. Doruri, haji, tahsini. Yang tahsini itu yang tersier. Saya makan dengan nasi dan lauk itu doruri. Saya makan nasi, lauk plus yang lain-lainnya itu tahsini. Saya makan nasi, lauk, terus sama suplemen dan lain sebagainya, buah dan lain sebagainya, itu udah masuk ke doruri, haji, dan tahsini. Tapi kalau nanti lewat batas, itu udah pada posisi yang tabzir. Kita nggak bisa dalam agama kita itu. Dosa itu, Pak? Dosa, tabzir. Dan itu udah ngikutin langkah-langkah setan, karena sebenarnya materi itu dalam agama kita itu harus memiliki optimalisasi nilai guna. Kalau dalam hadis itu kan ada hadis yang bilang kayak gini, khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, posisi seperti ini itu sama dengan materi di luar manusia. Jadi saya misalkan punya laptop. Laptop saya itu posisinya harus memiliki nilai guna yang optimal. Laptop itu dipakai saya, laptop itu dipakai istri saya, laptop itu dipakai mahasiswa saya, dan lain sebagainya. Ini yang sebenarnya dikejar dalam agama Islam itu. Jadi segala sesuatunya itu harus memiliki optimalisasi nilai guna. Kalau dalam konteks manusia, dalam hadis itu diminta khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling baik memberikan nilai manfaat kepada manusia lainnya. Menurut saya gitu, Pak. Oke. Benar-benar. Pak, sebelum makin jauh nih, sebenarnya apa yang membedakan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, Pak? Mungkin teman-teman di rumah yang nonton mungkin ada yang, kan ini judulnya mengenal ilmu ekonomi syariah nih. Sebenarnya perbedaannya dari ekonomi syariah dan ekonomi konvensional ini apa, Pak? Dimulai dari siapa nih? Saya dulu boleh. Sebenarnya di sini udah dibatasin ya. Jadi ekonomi syariah. Tapi sebelumnya saya kurang setuju ya. Ini pendapat pribadi saja.
Saya kurang setuju dengan yang namanya kalimat syariah setelah ekonomi. Kalau menurut saya itu adalah Islam. Sebab begini, ketika kita ngebahas ekonomi Islam dengan ekonomi syariah itu beda konteksnya. Kalau ekonomi syariah, nanti syariah ini masuk ke wilayah hitam putih saja. Dia wilayahnya hukum. Sedangkan di dalam agama kita itu bukan hanya hitam putih saja, bukan hanya hukum saja, juga include di dalamnya etika. Makanya lebih pas itu adalah ekonomi Islam. Di luar sana, pembahasannya itu ekonomi Islam, Islamic finance, Islamic economic, dan lain sebagainya menggunakan terminologi Islam, bukan syariah. Nah, cuman kalau di Indonesia itu pakainya syariah. Meskipun juga ada prodi ekonomi syariah, ada prodi ekonomi Islam gitu. Di mana tuh, Pak? Di Indonesia, kalau di ekonomi syariah, dia di bawah Kementerian Agama. Kalau ekonomi Islam, dia di bawah Kementerian Dikti gitu. Nah ini di kampus lain tapi bukan? Iya di kampus lain. Kalau di PTK cuma syariah begitu. Nah oke, kalau ekonomi syariah tadi kan sudah dibatasin dia di syariahnya. Maka kalau kita lihat ekonomi syariah itu apa sih, ekonomi Islam itu apa sih? Saya lebih suka dengan yang namanya ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam itu adalah ekonomi pembahasan tadi ya tentang kebutuhan dan keinginan yang dibatasi, kemudian dengan materi yang terbatas pula, itu harus digarisbawahi dengan yang namanya prinsip-prinsip Islami, tidak zolim, kemudian harus jelas, adil, begitu kan. Terus jangan lupa ini perlu ditanamkan di dalamnya itu ada namanya etika, karena ketika kita berbicara Islam itu tidak hanya hitam putih saja, tidak hanya berbicara hukum saja, tapi juga berbicara dengan yang namanya etika. Agama kita itu sebenarnya ruhnya itu adalah di etika gitu kan. Kalau Nabi Muhammad kan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya saya tuh diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Nah, poin ini tuh menurut saya substansi daripada agama kita gitu kan, etika gitu kan, moral dan lain sebagainya. Balik lagi, kalau ekonomi syariah dia hanya membahas hukum saja, hitam putih saja. Saya kasih contoh. Ini berbeda. Ada orang yang melakukan jual beli, semuanya terpenuhi. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, kemudian ada harga, ada ijab kabul, gitu kan. Tapi orang yang melakukan jual beli ini tidak punya etika, tidak berpakaian atau kayak gitu, nggak ada adab dan lain sebagainya. Jual beli ini tetap laku. Tapi agama kita tidak hanya mengatur di sini, agama kita juga mengatur gimana adab kita melakukan jual beli. Saya nggak bisa saya misalkan jual botol ini, Mbak Dia misalkan mau beli, kan nggak bisa saya lempar, no, begitu kan? Nah pada posisi seperti itu kan dia meskipun ini udah terjadi yang namanya ijab kabul. Nah betul. Ini yang dibatasin ketika kita berbicara ekonomi syariah itu hanya hitam putih saja, tapi kalau ekonomi Islam dia berbicara hukum, hitam putih, juga plus etika, begitu. Nah, kalau di ekonomi konvensional, saya sih lebih melihatnya kepada yang materialistik, pembahasannya itu nanti mungkin kebagi dua antara kapitalis sama sosialis. Tapi mungkin lebih jelasnya Pak Farza yang jelasin. Asik. Aduh, Mbak Dia. Halo Mbak Dia, susah banget nih ber-PSKS nih. Iya. Saya ya. Pak. Sebenarnya kalau saya dikotominya tuh saya setuju 100% sama yang disebut sama Pak Andi. Tapi ada tapi ya Pak. Saya setuju. Emang benar maksudnya justru yang banyak nilai values-nya tuh di Islam ya. Syariat tuh sebenarnya jadi jatuhnya kayak stempel ya Pak ya. Ini syariat gitu kan, boleh apa enggak gitu. Sedangkan yang kita mau ambil tuh nilainya tuh dari Islam ya, itu dari Al-Quran dan hadis, ya kan? Dan mungkin sahabat-sahabat gitu. Tapi saya mau bilang begini, sebenarnya dikotomi ekonomi konvensional dan syariah itu nggak terlalu gimana ya? It's not evil versus angels, bukan orang jahat lawan buruk loh. Karena di ekonomi konvensional juga kalau kita pelajarin tuh sebenarnya nggak beda jauh, tujuannya sama, kesejahteraan, peningkatan kalau produksi kuantitasnya ditingkatin, kalau tentang tenaga kerja gajinya naik segala macam, nah sebenarnya sama kayak gitu.
mungkin perbedaan kenapa jadi agak beda itu ketika memang menyentuh hal yang paling umum, Pak. Yang paling selama ini paling sering diributin apa? Kira-kira Mbak Dia? Riba. Riba, betul. Setuju, 100%. Soalnya kalau misalnya kita ngomong ekonomi konvensional, itu kan ada namanya makroekonomi, itu namanya alirannya Keynesian, itu kan bahas tentang unemployment, tentang agregat output negara, itu produksi nasional. Itu kan kesejahteraan bersama ujung-ujungnya kan, turunin unemployment juga, ya kan, inflasi. Nah, itu jadi dikotomi yang menurut saya ya, kenapa di Indonesia jadi ada ekonomi syariah tuh dikencengin, karena perkara ribanya. Nah, perkara riba ini, maaf dokter, kalau nggak salah di Indonesia juga banyak kan, ya kan? Yang mubah juga ada kan? Ya, pembahasan riba itu memang hampir mayoritas itu menyatakan konfliknya di situ tuh. Tidak boleh, gitu kan. Tapi memang ketika kita ngebahas riba itu diurai, nanti ada kelebihan yang juga sebenarnya itu boleh. Saya kasih contoh gini, riba itu kan definisikan kelebihan ya. Riba itu kan kelebihan. Dengan nanti pembahasan hukumnya gitu. Misalnya ada 2 contoh nih Pak. 2 contoh, sama-sama kelebihan. Pak Farza datang ke saya, terus bilang, saya minjem uang 10 juta. Saya tanya, buat apa Pak Farza? Saya minjem uang 10 juta buat saya antar anak ke rumah sakit. Saya butuh biaya untuk anak saya sakit. Oke, kasus yang pertama. Saya kasihkan 10 juta. Kemudian Pak Farza bayar hutang tuh 10 juta ke saya. 10 juta plus 1 juta. 11 juta ya Pak ya? Oke. Kasus yang kedua, itu Pak Farza datang ke saya. Minjem uang dong, berapa? 10 juta. Saya tanya, buat apa? Saya mau bisnis dagang kopi gitu kan. Oke, saya kasih 10 juta. Terus nanti setelah bisnis itu, Pak Farza ngasih ke saya itu 10 juta plus 1 juta. Nah, kasus yang pertama dengan kasus yang kedua itu kan Pak, 10 juta plus 1 juta. Tapi hukumnya beda. Yang pertama itu ya nggak boleh. Harus balik 10 juta yang pertama. Yang kedua, itu boleh, bahkan lebih daripada 1 juta Pak. Bisa Pak Farza itu mengembalikan uang 10 juta itu ke saya, 10 juta plus 5 juta taruhlah seperti itu. Kalau yang pertama, itu hutang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pokok, tidak diperkenankan di situ riba. Tapi kalau yang kedua, Pak Farza hutang ke saya itu dalam rangka memang bisnis. Maka saya bisa menerapkan dengan akad mudharabah. Saya sohibul mal, Pak Farza amil, yang bekerja taruhlah yang dagang kayak begitu kan. Saya bisa minta keuntungannya. Keuntungannya saya lebih besar. Taruhlah 70-30. Maka nanti saya bisa mendapatkan 10 juta plus bahkan lebih daripada 1 juta. Nah, ini kan kalau yang tadi kita bahas kan, yang pertama 11 juta, yang kedua 11 juta. Tapi kenapa yang pertama itu nggak boleh, terus kenapa yang kedua itu boleh? Bahkan bisa lebih daripada 11 juta. Nah, itu konteks kelebihan ya. Gitu. Misalnya saya nggak punya duit nih, pinjam Kak Pandi usaha, Pandi saya butuh modal nih 10 juta Pak, ini. Tapi baliknya ketika itu ternyata menghasilkan lebih 10 juta plus 1 juta taruhlah kayak gitu. Ya, 2 juta lah. Ya, saya kasih Pandi boleh kan? Saya pakai usaha. Oh iya. Boleh kan? Kayak gitu boleh kan? Boleh. Ya. Nah, itu kan yang namanya riba, Pak. Jadi 10 juta plus 1 juta itu kelebihan. Meskipun kasusnya itu yang pertama ataupun yang kedua. Jadi kan kelebihan, tapi kan hukumnya beda. Yang pertama itu hukumnya nggak boleh. Kalau yang kedua hukumnya itu boleh. Kalau yang pertama itu minjem dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tapi yang kedua itu minjem dalam rangka untuk kegiatan bisnis. Nah, ketika kita ngomongin bisnis, kita bahkan bisa lebih daripada 1 juta. Itu. Kalau di bank tuh ada namanya yang pertama consumer credit. Yang kedua itu namanya commercial credit. Nah, consumer credit itu apa? Itu kayak misalnya kartu kredit lah yang paling syaiton. Terus ada KPR. Terus ada kredit kendaraan bermotor, KKB. Commercial credit itu ada UMKM, ada corporate, ada komersial juga, komersial diantaranya lah ya. Ya itu sangat masalahnya gini, saya juga ada concern saya tuh, kita pakai uang rupiah kan Mbak Dia? Iya. Yang nerbitin siapa?
Ya, yang nerbitin Bank Indonesia. Bank Indonesia tuh, wah kasih awal. Nah, Bank Indonesia itu sistemnya juga pakai persen loh, pakai yang namanya BI rate itu 5,25%. Itu sistemnya bank minjem ke BI. Nah sekarang namanya BI 7 days reverse repo rate. Jadi bank nih kan ngasih kredit, bisa suatu saat dia likuiditasnya kurang, dia bisa pinjam ke BI. Nah itu yang dia pinjam itu 5,25% itu. Sekarang mungkin sekitar segitu ya, saya kurang update juga. Nah dia bisa pinjam harus gitu. Nah bank itu kasih kredit lagi, lepasnya di atas itu dong. Sekarang mungkin sekitar 10% atau 11-12 ya kan. Nah ya gimana ya, itulah apa ya, itulah panjang lah Pak, mungkin gak di sini kali ya, gak di sini kali ya Pak. Jadi maksudnya even negara kita pun juga menerapkan itu sebenarnya, menerapkan persen juga Pak. Enggak, itu di posisi riba apa atau gimana? Iya, maksudnya kalau kita ngomong soal tentang ambil kelebihan dari sesuatu yang ambil kelebihan itu boleh Pak, sesuai memang ada jalurnya. Tapi kalau bukan jalurnya itu nggak boleh. Kalau yang tadi kasus yang saya contohkan itu, di kasus pertama hutang dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok, terus pengembaliannya itu lebih daripada pokoknya, nggak boleh. Tapi kalau misalkan hutang dalam rangka kegiatan bisnis produktif, maka pengembaliannya itu lebih dari pokok, boleh. Ada nanti jalurnya kayak dengan akad mudorobah begitu. Saya udah coba dua-duanya Pak. Gitu. Saya masukin kredit tuh pertama ke bank biasa, terus ke bank Islam. Mohon maaf, yang bank Islam lebih mahal, pas dihitung jatuh persennya. Cuma kelebihannya kan dia gak ada denda kalau ada keterlambatan gitu. Itu sih poin-poin krusialnya tuh di situ tuh. Terus kalau bank konvensional itu subjek tuh perubahan BI rate tadi. Kalau BI rate naik, dia naik. Jadi kita udah salaman bisa naik nih Pak Bu ini ya. Sedangkan kalau bank konvensional dari awal sampai akhir segitu selesai. Itu lucu Pak. Itu lucu Pak. Jadi di meja gini sama pimpinan bank apa kredit, ada salamannya, abis salaman sah alhamdulillah doa, baca doa. Itu unik sih itu. Kalau tempat lain kan tanda tangannya kan, selesai kan, ini ada doanya. Kalau di syariahnya tuh ya Pak? Kalau di syariah, ya jadi ya di bank sama-sama mungkin dua-duanya juga doain kita kali, mudah-mudahan lancar usahanya, ya kan, jangan sampai nyangkut, ya kan. Kalau saya yang konteksnya kayak gitu sih sebenarnya nggak penting-penting banget. Yang penting-penting banget itu adalah memang tidak ada menzolimi dan posisinya adil. Saya contoh gini ya, kalau misalkan kita sibuk di masalah teknis gitu ya, contoh kita itu akan terkena Pak. Misalkan saya beli nasi uduk di warungnya Bang Nali gitu kan. Bang Nali saya beli nasi uduknya, saya serahkan 10.000 ke Bang Nali dan saya terima nasi uduknya. Kemudian Bang Nali, saya serahkan nasi uduknya, saya terima uang 10.000. Itu kan ribet banget teknis. Nah, poin yang sebenarnya kita fokus adalah jangan sampai ada yang namanya bohong membohongi, zolim menzolimi, harus ada yang namanya adil, jujur dan lain sebagainya. Maka ketika saya beli nasi uduk di warungnya Bang Nali nih, 10.000 saya ambil nasi uduknya. Udah itu udah cukup begitu. Nah kalau kayak begitu nanti kita akan sibuk di materi teknis gitu. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, closing nih. Jika hanya boleh memberi satu pesan nih kepada pendengar yang ada di rumah terkait memilih sistem ekonomi, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya dulu. Oh, siapa duluan nih Pak? Saya dulu. Silakan. Kalau sistem ekonomi kita ini juga hati-hati juga. Cuma kalau kita kan belajar di Universitas PTIQ ya, jadi dasar-dasarnya Quran juga kan. Sebenarnya yang perlu diambil tuh memang nilai-nilainya. Banyak sekali sebenarnya nilai-nilainya yang Islam itu yang bisa diambil gitu loh. Misalnya kita saya ngajar manajemen bisnis tentang produksi kan. Produksi itu kan price kali quantity, cuma simpel aja. Total revenue, jadi total revenue. Nah itu saya di ayat Quran, di hadis itu kan juga ada yang dan di ayat Quran berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya kan harus banyak kita produksi segala macam. Terus ada yang namanya fixed cost. Fixed cost kita diem aja tuh ada keluar biaya, ya kan? Itu kayak yang sewa tempat, listrik kadang-kadang masih fixed cost walaupun kadang berubah. Cuma rata-rata lah ya, kayak kita bisa bayar listrik Pak kan itu hampir sepasti lah sebulan berapa itu kan. Nah, itu kan di Wal Asri itu
manusia tuh berada dalam kerugian, ya kan? Ya, jadi banyak hal-hal yang bisa dipelajarin ya Pak ya dari Quran, dari hadis yang ternyata inline semua sama sama ekonomi kita gitu loh. Dan itu yang faktor-faktor tadi yang zolim, yang menekan itu yang sebenarnya bikin gak efisien di ekonomi gitu. Tapi kalau misalnya bahkan Adam Smith bilang kalau semua orang melakukan hal yang terbaik, akhirnya satu negara akan jadi baik. Ya itu kan memang secara umum gitu, secara logika. Jadi kita menuju kebaikan tanpa kezoliman lah, intinya sih sebenarnya itu sih kalau kita asal. Betul. Kalau Pandi gimana? Baik, saya ngutip pendapatnya Abu Yusuf, seorang ulama dari mazhab Hanafi, mengatakan seperti ini. Kita harus sami'na wa ata'na, sendiko dawuh terhadap pemerintah. Meskipun pemerintah itu zolim, kita wajib sami'na wa ata'na, sendiko dawuh, patuh terhadap yang namanya pemerintah. Nah, alhamdulillah kita tinggal di Indonesia. Indonesia ini tidak menetapkan negara sebagai negara Islam, sistem ekonominya ekonomi Islam, enggak kayak begitu. Nah, dengan pernyataan Abu Yusuf ini ya kita ikuti sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sistem ekonomi di Indonesia ini ya, kalau menurut saya ya, tidak kapitalis, tidak sosialis, tidak liberal juga, tidak Islam juga, ya mix ekonomi. Ada ekonomi Islam, ada ekonomi kapital, ada ekonomi sosial, bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya di Indonesia ini tidak menentukan satu sistem ekonomi layaknya seperti taruhlah Korea Utara gitu ya, atau Amerika gitu. Kalau Korea Utara kan posisinya di sosialis, Amerika di kapitalis begitu kan. Kalau di Indonesia enggak. Kita ngelihat ada kok sistem ekonomi Islam, buktinya ada perbankan syariah. Kemudian ekonomi konvensional, taruhlah yang sifatnya kapital, ada kok yang sosialis. Loh, itu kita ngelihat dari zaman periode kapan itu ada yang namanya bagi-bagi sembako. Gitu kan. Terlepas itu yang menerima sembako itu adalah orang miskin. Tapi saya mau mengatakan begini, selama itu memiliki nilai manfaat kepada masyarakat, it's okay, bisa mix begitu loh, ambil yang baik. Jadi itu menurut saya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video kita. Semoga teman-teman bisa ambil ilmu yang disampaikan dalam video kali ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita di Syariah Cast. Dan teman-teman yang mau request topik selanjutnya boleh langsung taruh di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.